Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah vlog cute palu gada yang ketiga. Jadi ini video ketiga dari vlognya cute palu gada. Cute palu gada itu nama toko, teman-teman. Bukan punya saya. Ini seperti reality show. Jadi reality show hubungan antara klien dan customer. Dengan ya klien dengan konsultan. Saya sebagai konsultan dan kliennya si toko cute palu gada ini. Harapannya ya si cute palu gada ini akan ada terjadi perkembangan ya di bisnisnya, entah itu omset atau apapun yang KPI-nya ya tergantung klien sebetulnya. Jadi di sini saya sebagai konsultan dan dari si Cute Palu Gada, dan saya upload prosesnya tiap Rabu jam 19.30 insya Allah. Nah, cuman terbatasannya karena konsultasinya cuma sejam seminggu, dan itu pun ya sangat terbatas lah. Jadi memang sebagian besar yang dikerjakan tuh oleh klien ya. Jadi saya sebagai ngemeng doang. Saya itu cuma ngemeng doang, cuma share knowledge doang, share pengalaman doang, dan aksinya sebagian besar oleh si klien. Oke, kita mulai langsung vlog yang ketiga ini. Ini sudah vlog ketiga, alhamdulillah. Nah, pebisnis itu teman-teman, visi itu harus jelas. Jadi harus punya visi yang jelas dan terukur. Kenapa kayak gitu? Bayangin kalau Anda pebisnis ya. Pebisnis itu kan pasti leader ya, nggak mungkin nggak. Karena ya pebisnis. Pebisnis dia ngebangun suatu bisnis, suatu perusahaan yang nanti akan punya bawahannya, punya ini alias punya apa? Bawahan, punya karyawan dan sebagainya, itu namanya pemimpin. Pebisnis itu pasti pemimpin. Pebisnis itu adalah yang dituntut punya skill set paling lengkap. Leadership iya, manajemen waktu iya, skill customer service iya, wah semuanya lengkap. Nah, pebisnis itu harus punya visi jelas juga terukur. Ibaratnya kayak gini, ibaratnya kayak apa sih Jack Sparrow apa eh bajak laut, berarti bajak laut, pemimpin itu kan di paling atas ya, dia yang melihat directionnya mau kemana. Kalau si Jack Sparrow kan punya kompas yang itu ya, kompas yang sesuai keinginan dia ya. Nah itu kan jelas visinya arahnya kemana. Nah visi jelas ini bukan berarti harus fix, enggak. Jadi kalau visinya ganti-ganti nggak masalah, asalkan jelas dan terukur. Oke, bulan depan kita omset 3 juta, bulan depan kita omset 10 juta dan seterusnya. Itu penting untuk jadi pebisnis. Jadi hati-hati kalau ada pebisnis eh, yang air mengalir, terus yang terjebak dengan saya pokoknya omset sebanyak-banyaknya, oh pokoknya saya mau untung sebanyak-banyaknya, itu hati-hati. Karena pebisnis itu harus visinya jelas dan terukur. Karena balik lagi, karena pebisnis itu leader yang harus bisa ngelihat arahnya kemana si perahu itu. Karena kalau nggak ada yang lihat arah perahu itu kemana, perahunya bisa karam, perahunya bisa entah kemana, ya nggak jelas. Jadinya itu bukan bisnis, jadinya itu ya ya bisa-bisa aja, cuman ya nggak akan jauh, nggak, nafasnya nggak akan panjang. Dan memang ini nggak mudah, punya visi jelas setiap saat itu nggak mudah, dan memang nggak mungkin setiap saat. Saya pun jujur aja, bulan ini lebaran ini alhamdulillah lagi naik. Baru-baru ini baru minggu pertama lebaran ngeset target omsetnya berapa. Sebelumnya mikirnya sebanyak-banyaknya juga, tapi ya setidaknya saya insyaf bahwa sebagai pebisnis harus punya visi yang jelas dan terukur sepanjang waktu, walaupun memang praktiknya susah. Yang repot kalau misalkan Anda tidak punya visi yang jelas sepanjang waktu, tidak punya. Nah, itu ya itu repot, itu susah untuk jadi pebisnis. Nah, si Cute Palu Ganda, si mbaknya ini alhamdulillah keren, dia punya visi yang jelas. Jadi meeting terakhir itu dia nembak langsung target April, Mas, katanya Mas Gani. Target April, oke. Jadinya saya nggak perlu pusing lagi untuk nge-coaching bagaimana pentingnya punya visi, pentingnya punya target. Dia langsung target April tembak, omset 3,5 juta, omset real, cash in, revenue, operation in, apa? Cash from operation. Jadi alias ya omset, bukan seller center tapi omset yang masuk 3,5 juta. Ini besar atau kecil? Nah, ya ini relatif ya. Saya yakin bagi yang nonton ini 3,5 juta per bulan ya kecil lah. Ya sebenarnya kecil sih, mohon maaf ya. Karena karena ya si mbaknya aja kalau ngegaji diri sendiri harusnya nggak segini, jadi masih kecil. Ya nggak apa-apa, ini kan skalanya memang skala masih kecil. Jadinya 3,5 juta, dia targetnya ini keren, saya salut. Beliau langsung nargetin kita 3,5 juta per bulan, 3,5 juta di April. Dan itu di breakdown. Nah, penting punya visi di breakdown. Beliau breakdown sendiri menjadi TikTok Shop 1,1 juta, Tokped 1,1 juta, Shopee 1,1 juta, dibagi rata. No problem. As long as selama itu apa ya? Selama itu make sense, ya nggak masalah. Namanya juga kan ini visi ya. Visi itu pasti berubah, nggak mungkin nggak. Visi itu pasti berubah. Jadi lebih baik
hitungannya kasar kayak gini kan 1,1 dikalikan 3, 3,3 ya, nggak 3,5 ya. Walaupun hitungannya tidak akurat, akurasinya jelek, tapi namanya visi jelas, walaupun akurasinya jelek, itu masih lebih baik. Nah, cuman masalahnya, karena keterbatasan waktu saya sebagai konsultan cuma 1 jam per minggu, itu saya baru ngubek Shopee aja. Jadi dan expertise saya pun di Shopee. Kalau TikTok Shop sama Tokped, saya belum minta aksesnya malah. Saya belum pernah masuk ke dashboardnya malah. Jadinya ini mbaknya berjuang sendiri, ini Shopee berjuang berdua dalam tanda kutip. Yang intinya eksekusi tetap di si klien dari si Mbak Cute Palu Gadanya. Nah ini omset 3,5 juta, ini sudah oke, mbaknya langsung tembak sendiri di breakdown seperti ini, tapi kurang, jujur maaf kurang detail. Jadi yang namanya breakdown itu ya namanya atomisasi, bahasa kerennya tuh breakdown atau atomisasi itu penting. Penting sekali dalam bisnis, nge-breakdown kita targetnya kemana, arahnya kemana. Kita mau produksi berapa, berarti hari ini harus tanggal berapa harus kontak supplier di Cina. Atau kita mau cutting, potong kain, potong kainnya harus berapa, berarti si barang ini harus kapan ada, atau si merchandise ini kapan ada, kancing ini kapan ada, dan seterusnya. Itu di breakdown namanya. Nah, breakdown atau atomisasi ini, kalau kasusnya ada penjualan, sebenarnya sih sederhana aja, teman-teman juga mungkin udah tahu. Kasusnya penjualan, nggak ada penjualan itu tuh cuma dua, traffic atau konversi. Kalau bahasanya, satu nggak ada yang lihat, dua ada yang lihat tapi nggak mau beli. Ya ini cuma dua ini aja sebetulnya. Kalau disederhanakan ya, masalah di jualan online itu traffic konversi. Nggak ada yang lihat atau udah lihat nggak mau beli. Nah, ini di breakdown supaya 1,1 juta di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop. Traffic harus berapa sih? Nah, traffic harus berapa? Ini harus dihitung. Bisa dihitungnya. Diperkirakan aja melihat dari data-data bulan-bulan sebelumnya. Lalu kalau satu lagi, skema kedua, skema konversi, supaya 1,1 juta, conversion rate harus berapa? Itu juga sederhana. Jadi ibaratnya seakan-akan kalau ketika skema traffic, konversinya tetap, CR-nya tetap, skemanya konversi, trafficnya tetap. Nah, ini nggak apa-apa. Ini namanya juga mengatomisasi alias nge-breakdown supaya jelas kita kalau mau omset 1,1 juta traffic harus berapa dan seterusnya. Nah, di antara dua ini yang lebih terkontrol itu traffic. Jujur aja lebih terkontrol itu lebih mudah dieksekusi itu traffic. Kalau conversion rate itu gelap dalam tanda kutip. Kenapa gelap? Karena secara teori conversion rate itu sensitif terhadap harga. Ibaratnya gini, ibaratnya iPhone. Shopee nggak tahu sekarang masih nggak ya, jual iPhone RP1 yang harga aslinya 13 juta ya, iPhone berapa itu. Nah ini orang berbondong-bondong pengen beli RP1 ini karena sangat murah, berarti conversionnya nyaris 100%. Orang yang lihat pengen langsung beli, nggak mungkin nggak. Rp1 iPhone, karena harganya tadinya 13 juta, jadi Rp1, jadinya conversion rate-nya bisa 100% atau conversion rate tertinggi di sini puncak. Jadi ketika harganya rendah, conversion rate-nya tinggi. Tapi kalau si iPhone ini harga 13 juta kita jual 130 juta. 10 kali lipatnya. Saya yakin gak ada yang mau beli karena orang udah tahu harga pasaran itu 13 juta. Jadinya di ujung kanan ini, di kanan ini yaitu ada conversion rate terendah. Ketika harganya tinggi banget, nggak ada penjualan sama sekali. Sehingga kalau kita tarik garis, itu seperti ini. Secara teori dia landai seperti ini. Ketika harganya rendah, conversionnya tinggi, conversion rate-nya tinggi. Ketika harganya tinggi, conversion rate-nya rendah. Cuman faktanya nggak gitu. Faktanya nggak gitu. Apalagi di jagat marketplace ini ada faktor eksternalnya lebih besar, faktor kompetitor, faktor gratis ongkirnya diluncurkan atau enggak, faktor voucher, faktor campaign dan lain sebagainya. Jadinya conversion rate itu ngacak sebetulnya. Jadi kayak gini, memang ada pengaruh terhadap harga tapi nggak selalu. Sepengalaman saya nggak selalu. Makanya conversion rate itu kalau kita mau ngebenerin konversi memang agak berat karena gelap. Tapi kalau traffic lebih terkontrol ya, paling gampang ya iklan karena kita mengkontrol biaya iklan, mengkontrol keyword dan sebagainya. Ini skemanya. Nah, teknisnya lagi. Jadi teknisnya seperti apa sih, Kang? Jadi biar nggak bingung. Jadi contohnya kayak gini, bikin satu sheet Shopee April. Omset omset target hari pertama berapa? Karena kan udah ketemu ya di hari ke-30 itu kan omsetnya 1,1 juta. Lalu dengan skema 2 ini skema satu yang kiri, skema 2 yang kanan sama ya 1,1 juta. Ini per marketplace. Berarti di breakdown aja per hari itu omsetnya harus berapa? A, B, C, D, F, G, H, I, J. Lalu trafficnya harus berapa? A, B, C, D, F, G, H, I, J. Skema 2 trafficnya omsetnya berapa sama conversion rate-nya harus berapa?
apa kumulatifnya ya, kalau conversion rate kumulatif. Conversion rate harus berapa? Lalu itu disandingkan antara plan sama rencana. Lalu pantau harian, sederhana itu. Jadi cek hari ini kan berarti kalau misalkan omsetnya 1,1 juta ya di akhir bulan, hari ini berarti harus omsetnya adalah katakanlah hari ini 1 April, hari ini bukan 1 April. Katakanlah hari 1 April, berarti hari ini itu 1,1 dibagi 30. Berarti kurang lebih ya 30.000 ya, 50.000 dah. Ya 50.000, 40.000 dah, 40.000 ya. Hari ini harus 40.000, berarti traffic harus berapa? Traffic katakanlah harus 100. Lalu cek hariannya, cek data aslinya di Shopee. Ternyata omsetnya nol, trafficnya ternyata 200. Wah, ada apa nih? Nah, baru kita pantau, kita susur teknis, kita lacak teknis harian. Atau sebaliknya, omsetnya nol, trafficnya cuma 50, oke kita harus boost sampai trafficnya 100, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang visi atomisasi ini untuk nge-breakdown arahnya kemana, tapi prakteknya ya sebenarnya itu aja, yaitu optimasi iklan, optimasi diskon, submit campaign, ya itu aja sebenarnya, itu aja, dan teman-teman sepertinya sudah tahu. Cuman penting eh, harus tahu breakdown latar belakang berpikirnya seperti apa. Jadinya nanti ketika mau targetnya 1 miliar, ketika 3 miliar itu bisa diduplikasi. Itu aja. Oke, sekian aja video cute Palu Gada yang ketiga ini. Ini menarik, saya juga seru. Sebenarnya 1 jam per minggu terlalu sedikit sih. Cuman ya gimana, saya slotnya adanya segitu, 1 jam per minggu untuk vlog si cute Palu Gada ini. Ya ikuti perkembangannya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.